إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سمن المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى وشيخنا زيني بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد نوح والحضر شيخنا محمد ربي حمد وشيخنا محمد أحسن وشيخنا عبد السعيد الرفاعي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majelis Ta'lim Darul Maghfirah, andaikan kita dibuka Allah hijab tentang fadilah orang yang senang hadir di majlis dzikir, di majlis ilmu, di majlis Al-Quran, maka setiap hari mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hadir ke majlis tersebut, meninggalkan segala macam apapun bentuknya karena fadilah dzikir yang luar biasa. Sebagaimana dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan yattabi'una majalis dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi ini, yang mana mereka mencari akan majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ilmu, majlis yang di dalamnya mengingat Allah, mengagungkan Allah. Maka para malaikat bermutar mengelilingi alam semesta ini, mengelilingi bumi ini, berputar sekejap, mengelilingi alam dunia ini. Faidza wajadu majlisan fihi dzikran qa'adu ma'ahum wa khaffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i. Ketika para malaikat tersebut menemukan majlis zikir, maka mereka berkumpul, duduk bersama orang-orang yang ahli zikir. Sehingga mereka membentangkan sayap-sayap mereka sampai ke langit. Karena senangnya mereka dengan majlis zikir. Apa rahasianya? Malaikat ini tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak tidur, tidak laki-laki, tidak perempuan. Dia tercipta daripada nur. Tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Nah, makanan malaikat itu ia zikir, istighfar, salawat, tasbih. Ini makanannya malaikat. Makanya ketika ada kelompok berzikir, segera
berhamburan, mereka datang berbondong-bondong. Karena ini makanannya mereka, mereka senang. Ketika mereka menemukan majelis zikir, mereka ikut juga berzikir. Ikut juga hadir mendengarkan majelis zikir. Membentangkan sayap mereka karena kesenangan mereka kepada orang-orang yang berkumpul. Faidza tafarraqu araju wasa'adu ila sama. Apabila kelompok majelis zikir itu, majelis ilmu itu bubar dari tempatnya, maka malaikat pun ikut bubar. Pergilah mereka ke langit. Ketika mereka sampai kembali ke langit di tempat mereka masing-masing, fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Padahal Allah Maha tahu dengan segala-galanya, tapi Allah ingin memberitahu. Apa kata Allah? Hai malaikat-malaikatku, dari manakah kalian datang? Min aina jitum? Dari mana kalian datang, hai malaikat-malaikatku? Fayaqulun, semua malaikat menjawab, min indi abdika fil ardi. Apa kata malaikat? Kami datang berkumpul dengan hamba-hambamu di bumi, ya Rabb. Fayaqulu lahum, Allah menanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi? Hei malaikat-malaikatku, apa yang kalian temukan ketika kalian berkumpul dengan hamba-hambaku di bumi? Setelah kalian tinggalkan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka gawi, apa yang mereka perbuat? Fayaqulun, apa kata malaikat semua? Taraknahum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Ya Rabb, kami tinggalkan akan hamba-hambamu itu, padahal mereka mengucap tasbih kepada Engkau, berzikir akan Engkau, memuji akan Engkau, berhajat, bermohon kepada Engkau, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Mereka bertasbih memujimu, bertahlil mengagungkanmu, berzikir mengagungkanmu, dan berhajat bermohon kepadamu, ya Allah. Fayaqulu, Allah berkata, wa madza yas'aluni?
Malaikat-malaikatku, kelompok zikir itu, contohnya, jamaah Majlis Darul Maghfirah itu, yang mereka kumpul, apa yang mereka minta kepadaku? Minta apa mereka, hai malaikatku? Qalu, apa kata malaikat? Jannataka ya Allah. Mereka minta surgamu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, mereka minta surgamu ya Allah, minta keredaanmu ya Allah, minta surgamu ya Allah. Qala, ujar Allah, wahal ra'au jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Kok mereka minta surga kepadaku? Apakah mereka sudah lihat surgaku? Qalu la ya Rabb, mereka belum lihat surgamu ya Allah, belum. Qala fakaifa law ra'au jannati, malaikat-malaikatku, bagaimana mereka, andaikan mereka lihat surgaku, tahu dengan surgaku, melihat keadaan surgaku ya Rabb, ya Allah, surgaku, hai malaikatku, apa yang mereka inginkan? Bagaimana mereka? Apa kata malaikat? Sudah tentu ya Rabb, mereka berharap, bersungguh-sungguh memperbanyak amal, bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah, bersungguh-sungguh sedang di majlis zikir dengan mengharapkan surgamu ya Allah. Allahu Akbar. Gak gampang-gampang surga Pak Bu, kenikmatan yang tidak ada taranya. Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat yang Allah bagikan kepada penduduk bumi ini. Satu rahmat saja, tapi dibagi kepada penduduk bumi yang ada di alam dunia ini. Semuanya menikmati rahmatnya Allah. Pejabat, penguasa, orang muslim, non-muslim, semua menikmati semuanya. Yang kaya, raja diraja, hanya satu rahmat yang dibagi-bagi. Sedangkan 99 rahmat masih disimpan untuk hamba Allah di akhirat. Ini disimpan, nggak dilihatkan bagaimana nikmatnya disembunyikan oleh Allah. Ini yang dilihatkan cuma satu rahmat, orang tergila-gila, terpesona, nikmatnya luar biasa. Bagaimanakah 99 rahmat Allah yang dihadiahkan untuk hamba Allah yang beriman di akhirat. Bahkan satu rahmat ini pun ditarik lagi, tetap menjadi 100 rahmat untuk hamba Allah di akhirat. Allahu Akbar. Gak dapat diungkapkan kenikmatannya, kelezatannya, kebahagiaannya. Tentu mereka ya Rabb berharap sungguh-sungguh memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, senang ke majlis ilmu, ke majlis zikir, mengharap surgamu ya Rabb. Hai malaikatku, apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka inginkan dari aku? Para malaikat menjawab, qalu wa yastajirunaka,
Mereka bermohon pemeliharaan dari Engkau, perlindungan dari Engkau, pertolongan dari Engkau. Qala, Allah bertanya, wa mimma yastajiruni, malaikat-malaikatku, mereka berlindung dari apa kepadaku? Minta pertolongan apa kepadaku? Minta berlindung apa kepadaku, hai malaikatku? Qalu minnarika ya Allah. Dari nerakamu ya Allah. Dari azab nerakamu ya Allah. Makanya kita dianjurkan membaca doa wirid ba'da salat, terutama ba'da maghrib dan ba'da subuh. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma, sama-sama, Allahumma ajirna minan nar. Minimal 7 kali ba'da maghrib dan ba'da subuh. Siapa yang membaca itu pada waktu maghrib 7 kali, takdir Allah sampai umurnya meninggal malam itu, Allah bebaskan dia daripada siksa api neraka. Siapa yang membacanya 7 kali ba'da subuh, Allah takdirkan dia meninggal pada waktu siang hari itu, Allah bebaskan dia daripada siksa api neraka. Mereka meminta daripada bebas daripada azab nerakamu ya Allah. Fayaqulu hal ra'au nari, hai malaikatku, apakah mereka melihat bagaimana dahsyatnya nerakaku, azab siksaku yang tiada tarak bandingnya, yang berlipat-lipat, neraka yang bernyala-nyala. Faqalu, para malaikat menjawab, la ya Rabb, mereka belum pernah melihat nerakamu ya Allah, belum pernah. Cuma dengar kabar dahsyat neraka saja. Qala fa kaifa law ra'auha, malaikatku, bagaimanakah jika sekiranya mereka melihat dahsyatnya nerakaku, azab nerakaku yang begitu pedih. Qalu wa yastaghfirunaka, tentu mereka ya Allah meminta ampun kepadamu akan dosa-dosa mereka. Mereka minta ampun akan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka berlindung kepada azab nerakamu itu ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, sayangi hamba ya Allah, terima tobat hamba ya Allah. Bersungguh-sungguh mereka bertobat, bersungguh-sungguh mereka minta ampun agar terhindar dari nerakamu ya Rabb.
mendengar penjelasan itu, fayaqulu ushidukum anni qad ghafartu lahum. Hai para malaikatku, saksikan oleh kalian semua, sungguh ujar Allah Ta'ala, aku telah mengampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang berkumpul di majlis zikir tersebut, di majlis ilmu tersebut, di majlis salawat tersebut, di majlis orang yang mengagungkan aku. Sungguh dosa mereka semua aku hapuskan, kata Allah. Sungguh Allah akan menghapus dosa jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah yang sungguh-sungguh hadir minta ampun kepada Allah, berharap ampunan Allah. Wa a'taituhum ma sa'alu, dan aku memberikan apa yang mereka minta. Mereka minta akan surgaku, sungguh kuberikan untuk mereka, kata Allah. Wa ajartuhum mimma stajaru, wa ajartuhum mimma stajaru, dan ujar Allah, aku hindarkan mereka dari apa yang mereka minta hindarkan. Wa azartuhum mimma stajaru, wa azartuhum, amin ya Allah, mimma stajaru, amin ya, wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku akan menghindarkan, membenteng, melindungi mereka dari apa yang mereka takutkan berupa azab nerakaku, kuhindarkan. Mudah-mudahan semua jamaah majlis zikir dimanapun berada, termasuk jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah yang saat ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita semua dihindarkan oleh Allah daripada azab api neraka Allah. Ini dahsyatnya zikir, dahsyatnya ilmu. Belum lagi fadilah pahala-pahala yang didapatkan orang yang hadir di majlis ilmu semacam ini. Khairum min alfi raka'atin. Pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Khairum min alfi janazah, dan lebih baik daripada mensalatkan 1000 jenazah. Satu jenazah kita salatkan, satu sekali salat jenazah kita salat, pahalanya sama dengan gunung Uhud. Bayangkan orang yang hadir di majlis ilmu karena mencari ridha Allah, lebih baik daripada salat 1000 kali salat jenazah, lebih baik daripada 1000 gunung Uhud pahalanya. Dan dosa-dosa dihapuskan oleh Allah dan dicatat sebagai orang-orang yang bakal menghuni surganya Allah. Ayo para jamaah, niatkan dari rumah turun ke majlis ilmu mencari ridha Allah. Berharap dengan majlis ilmu ini, majlis zikir ini, agar Allah bebaskan kita daripada siksa api neraka, agar Allah masukkan dalam surganya Allah. Janji Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan disuruh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju jalan surga. Ayo para jamaah dimanapun berada, yang di Kalimantan Timur, yang menyaksikan acara hari ini, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, saudaraku yang ada di Jakarta, yang di Sumatera, di mana saja yang menyaksikan ini, ayo, di mana ada majlis-majlis zikir di tempat kita masing-masing, di kampung kita masing-masing, penuhi, datangi, agungkan Allah, puji Allah. Di sana dosa diampuni, di sana derajat ditinggikan, di sana Allah benteng dari api neraka. Allah bukakan sorga-sorga untuk kita semua. Bahkan bukan hanya kita, para jamaah, ayah kita yang sudah wafat pun dapat berkahnya.
Ibu yang sudah wafat dapat berkahnya, keluarga sudah wafat dapat berkahnya, kakek nenek kita sudah dapat berkahnya, berkat anaknya, cucunya, zuriatnya datang ke majelis ilmu, terus mengalir pahala untuk mereka. Makanya sekali-kali jangan tinggalkan majelis zikir. Fadilahnya itu luar biasa. Telah mendengar penjelasan dahsyatnya majelis zikir. Fayaqulun, malaikat berkata, fihim ya Rabb, fulanun abdun khata'un wa innama marra bihim wa jalasa ma'hum. Ya Rabb, tapi di majlis itu ya Rabb, kata malaikat. Luar biasa ini keterangan Nabi ini. Ada seorang yang ahli maksiat. Dia bukan ahli majlis itu, bukan yang istiqamah datang, kebetulan aja lewat. Kebetulan aja lewat di majlis itu, ikut mampir, duduk mendengarkan. Hanya sekadar mampir saja. Gimana mereka yang orang itu yang bukan ahli majlisnya, cuma hanya lewat, ahli maksiat lagi. Hanya lewat lalu duduk di sana. Fayaqulu, Allah berkata, wa aidan huwa qad ghafartu lahu. Inya pun, dosa inya pun yang hanya lewat saja lalu ikut duduk mampir, ikut juga berzikir, kebetulan saja nggak diniatkannya, kemudian lewat baru mampir. Kadang lihat orang banyak, ada apa ini? Jangan-jangan dapat makan banyak nih. Nah, duduk juga mampir, masalah. Lalu ikut berzikir juga. Dia pun dosanya ku ampuni, kata Allah. Humul qawmu la yashka bihim jalisuhum. Karena mereka, ujar Allah, karena mereka itu, kaum yang berzikir itu tiada dapat celaka dengan mereka itu oleh orang yang duduk dengan mereka. Jadi orang yang duduk bersama mereka tidak akan dapat kecelakaan. Siapapun orangnya, bila mau kumpul bersama orang yang ahli zikir, ahli salawat, ahli ilmu, duduk bersama, nggak bekal celaka orang tersebut. Walaupun bekal orang celaka, tapi berkat ngumpul dengan mereka, nggak akan bekal celaka. Berkat majlis itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu ayo jamaah, niatkan nuntut ilmu sampai akhir hayat. Jangan putus, jangan putus. Ini diantara fadilah majlis. Selanjutnya, ada waktu setengah jam lagi. Ulun ingin membacakan satu kitab dari Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani. Kitab ini menjelaskan tentang sirrul asrar, rahasia di balik rahasia. Satu isyarat yang sering kita dengar cerita ini dari kami, tapi tidak membuat kita bosan mendengarnya. Karena kita ingin mendapatkan fadilah keutamaannya. Sebagaimana seorang sahabat Nabi, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang setiap malam menemani Nabi sholat tahajud. Bahkan selalu mengambilkan air wudhu untuk Nabi berwudhu. Beberapa kurun waktu setelah bersama Nabi, suatu malam Nabi memanggil itu sahabat beliau, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Hai sahabatku, engkau minta apa? Doaku diijabah oleh Allah. Doaku dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasul, aku tidak minta kekayaan. Karena kekayaan akan hilang. Aku tidak minta jabatan. Jabatan akan lenyap. Aku tidak minta kemasyhuran.
Itu hanya fata morgana. Yang kuharapkan dari doamu yang kabul ya Rasulullah hanyalah doakan aku yang hina, yang penuh bergelimang dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan, kealpaan ini, doakan ya Rasul agar aku yang hina ini bisa berdampingan, bisa berkumpul dengan engkau. Satu kampung, satu kumpulan nanti dalam surga bersama engkau ya Rasul. Inilah doa yang kita harapkan semua para jamaah. Agar kita bisa berkumpul lawan Nabi di dalam surganya Allah. Sebagaimana seorang sahabat Nabi, Sauban, beberapa waktu tidak berjumpa dengan Nabi. Sedihnya luar biasa. Rindunya luar biasa. Hanya beberapa waktu enggak ketemu Nabi sudah gelisah. Enggak tenang, enggak tentram, enggak damai juga. Keluh kesah, enggak ada arti hidup ini, hampa, enggak ada nilainya hidup ini. Enggak ada apa-apa semua tanpa dengan Rasulullah. Sehingga muka Sauban ini pucat, sedih. Ketika bertemu Rasulullah, Nabi bertanya, "Hai Sauban, aku lihat wajahmu berduka. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau resahkan? Kenapa engkau berduka?" "Ya Rasul, penyebab aku menangis setiap hari, aku tidak sanggup terpisah darimu ya Rasul. Hanya beberapa waktu, hanya beberapa saat aku tidak berjumpa dengan engkau. Aku gelisah, aku resah, kerinduan yang bersangatan kepada engkau ya Rasul. Aku tak sanggup jauh darimu ya Rasul. Gak ada artinya semuanya ya Rasul. Kalau aku jauh darimu, hanya sesaat, hanya sehari dua hari terpisah dengan engkau. Gak jumpa dengan engkau, resah, gelisah aku ya Rasul. Gak tenang hidup ini, hampa ya Rasul. Malah aku berpikir, ini baru di dunia. Bagaimana nanti kalau di akhirat? Engkau sudah tentu menghuni surga yang paling tinggi, yang paling agung. Sedangkan aku Sauban, yang bergelimang dosa yang banyak, yang gak ada apa-apanya. Jangan-jangan aku dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Yang kusedihkan bukan nerakanya ya Rasul. Aku gak bisa lihat lagi wajahmu, gak bisa natapmu lagi karena aku di neraka ya Rasul. Andaikan juga Allah takdirkan aku masuk surga, mungkin surgaku tidak sebanding dengan surgamu. Paling surga yang paling bawah, aku pun terpisah pula denganmu ya Rasul. Bukan surganya yang kau harapkan, tapi ingin selalu bersamamu ya Rasul. Aku terpisah denganmu ya Rasul. Berwaktu-waktu, apalagi di akhirat, lamanya tidak taranya. Gak sanggup aku ya Rasul. Bagaimana ini ya Rasul? Bayangkan seorang sahabat. Apa kata Rasulullah menghibur Sauban? "Ya Sauban, anta man ahbabta." Engkau bersama yang kau cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang bersama yang dicintainya. Begitulah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Bukan minta surganya, tapi ingin kumpulnya dengan Rasulullah. Bukan surga tujuannya, ingin kumpulnya dengan Nabi di akhirat. Mendengar penjelasan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, apa kata Rasulullah? "Ya Rabi'ah, kalau kau ingin berdampingan dengan aku di surga, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud wa dawamiz zikir." Rabi'ah, aku wasiatkan kepada engkau, kalau kau ingin berdampingan dengan aku di dalam surga, maka perbanyaklah olehmu sujud,
Perbanyaklah olehmu salat. Dan dawamkan zikrullah. Istiqamahkan zikrullah. Ini dua amalan. Dua pekerjaan. Dua perbuatan. Yang kalau kita melakukannya, kita berdampingan dengan Nabi di dalam surganya Allah. Padahal beb, padahal. Ahlan, ahlan. Oh, Masya Allah. Afwan. Alhamdulillah di tempat kita ada dua habaib yang berkumpul. Ada Abah Habib kita yang datang dari Haruai dan ada Abah Habib kita yang datang dari negara, dan alhamdulillah ahlan wa sahlan. Tiga habaib berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan para habaib dzurriyyat Rasulullah di majlis kita, Rasulullah memandang kasih dan sayang kepada kita. Mudah-mudahan syafaat Nabi melimpah kepada kita. Kita berkumpul dengan cucu-cucu Rasulullah di surga nanti. Inilah isyarat dari Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba ilaih. Seseorang bersama yang dicintainya. Inilah wasiat Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud wa dawamiz zikir. Kalau kau, hai Rabi'ah, ingin berdampingan dengan aku di dalam surga, maka perbanyaklah sujud, perbanyaklah salat, dan dawamkan zikrullah. Menurut Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani, salat itu terbagi dua. Salat syariat dan salat tariqat. Fa'amma salatu syariah faqad ulimat biqaulihi ta'ala hafizu ala salawati was salatil wusta wal muradu min salati syariah arkanul jawarihi zahirati biharakatil jismaniyati minal qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wal qu'udi was sauti wal alfazi walidzalika za'al fadlu jam'u yakni qala Allah Ta'ala hafizu ala salawat. Adapun salat menurut syariat adalah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Hendaklah kalian menjaga salat-salatmu dan salat wusta. Surah Al-Baqarah ayat 238. Salat syariat adalah rukun-rukun yang dikerjakan dengan anggota tubuh lahiriah. Melalui gerakan fisik seperti berdiri, ada bacaannya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, ada suaranya, ada lafaznya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Hafizu ala salawat. Hendaklah kalian semua memelihara salat-salat kalian. Salat 5 waktu dan salat-salat sunnah. Ini namanya salat menurut syariat. Salat zahir, ada salat anggota batang tubuh, beruku, berdiri, ada bacaannya. Ini salat syariat, ada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Selanjutnya ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa amma salatu tariqati fahiya salatul qalbi wa hiya muayyadatun faqad ulimat bihadhil ayah was salatil wusta
wal muradu min salatil wusta salatul qalbi li'anna al-qalba khuliqa fi wasatil jasadi bainal yamini wasyimali wa bainal ulwi wassufli wa bainas sa'adati wassaqawah. Adapun salat tarikat adalah salat hati. Salat ini selamanya kada berkenal waktu. Siang malam bangun guring sampai di alam barzah selamanya salat. Dan dalilnya adalah wassalatil wusta, salat yang tengah-tengah. Apa makna salat yang tengah-tengah? Maksudnya adalah salat wusta adalah salat hati, qalbun. Karena hati itu letaknya berada di tengah badan kita. Di bawah sukir dua jari, mengarah ke sebelah kanan. Di antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Bahagia dan senang. Inilah salat qalbu. Salat qalbu ini salat hati. Inilah disebut alladzina hum fi salatihim daimun, yang mereka berkekalan dalam salatnya. Salat 5 waktu kita kerjakan, salat sunat kita kerjakan, tapi salat 24 jam, aqimis salat lidzikri, berjalan salat, duduk salat, berbaring salat. Nah, salat yang mana ini? Salat hakikat, salat tarikat. Apa maknanya? Setiap saat hati kita hadir dengan Allah, selalu dengan Allah, dimanapun, di jalankah, di manakah. Kalau salat 5 waktu menghadap kiblat, ada ruku dan sujudnya. Salatul daim, salat yang berkala, setiap saat hati kita di hadrat Allah, selalu dengan Allah. Maka Nabi mengingatkan, perbanyak sujud, perbanyak salat. Ternyata orang sujud itu ada rakam. Rakam apa? Ada rahasia Ahad, ada rahasia Ahmad, ada rahasia Muhammad. Lihat orang yang salat waktu berdiri. Berdiri betul, ini alif ahdiyah, la ta'yin. Tidak ada yang ada hakikat, zat Allah semata yang ada. Rahasia si Ahad. Si Ahad yang mana? Si Ahad yang bernama siapa? Yang bernama Allah. Waktu berdiri, angkat berdiri betul, huruf alif, angkat tangan, lam awal, lam akhir. Begini, Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Si Ahad yang bernama Allah. Jalla Jalaluh. Lalu dijahirkan kepada siapa salat ini? Kepada diri yang bernama Ahmad di alam arwah, jahir ke bumi begalar Muhammad. Mana si Ahmad? Berdiri alif, rukuk ha, sujud mim, duduk dal. Ahmad. Mana Muhammad? Muhammad itu lambang orang yang tawadu. Lihat orang sujud, kepalanya mim, tangannya ha, pinggulnya mim, kakinya dal. Mim ha, mim dal. Maka itu perbanyak sujud, perbanyak salat. Itu ada asmanya Rasulullah, itu kelakuannya Rasulullah. Maka panakan diri seorang ketika lebur dalam lautan nurnya Rasulullah. Jangan rasa kita lagi sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku yang zahirnya hamba, jahirnya umat Rasul, kejahiran nurnya Rasulullah yang tajalli kepada kita semua. Perbanyak zikir, inilah salatul daim. Berjalan, duduk, detak jantung, Allah, 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 Allah. Memandang, melihat apapun, inilah salatul daim. Salat yang berkekalan. Barangkali ini sekedar yang belum dapat saya sampaikan. Ada para habaib kita yang datang di sini. Insya Allah kajian